Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tahu yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sari bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetaran, ketakutan, dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskan kau. Kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Gelagar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Mbok Sari dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini. Aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya. Geram sang raksasa. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapat seorang anak, Mbok Sari teringat akan janjinya kepada raksasa. Ia berpikir keras untuk mencari agar timun emas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, timun mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar oleh raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar timun mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar timun mas. Pertama, timun mas melempar kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang timun. Lalu dari jarum di kantong kedua tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian garam dalam kantong ketiga berubah hutan menjadi lautan yang luas. Namun tetap saja sang raksasa berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar timun mas. Ketakutan, timun mas pun melempar kantong terakhir yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun mas pun kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun hidup berbahagia.